mendokumentasikan izin mandiri ternak muda potensi nama Oscar Tulus Kosmanik RT 2022.2609.1.01 Prodi Hukum Lisensi izin memaparkan hasil dari review jurnal yang telah saya ambil. Izin untuk jurnal pertama berjudul Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand. Penanganan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR, mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Selain Indonesia, Australia, dan Thailand juga bukan negara pihak konvensi. Oleh karena itu, penting untuk melihat studi perbandingan kebijakan antar negara. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Implementasi di negara Australia lebih tegas dibandingkan Thailand dan Indonesia. Sedangkan Thailand memberikan akses kepada pengungsi luar negeri untuk mengajukan permohonan agar dapat tinggal dan menetap. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data, sampai dengan akhir Maret 2017 berada di antara negara-negara penerima pencarian pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Secara berkelanjutan, Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur. Bagian dari kesulitan yang dihadapi oleh pengungsi terletak pada kesenjangan yang jelas antara keberadaan hak untuk suaka dan kurangnya kewajiban negara yang sesuai untuk memberikan suaka. Dalam hal apapun, hukum internasional jelas tidak menyediakan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Negara memiliki hak, bukan tugas, untuk memberikan suaka yang mengikuti dari hak kedaulatan untuk mengendalikan masuknya pengungsi ke dalam wilayahnya. Orang asing yang masuk wajib melalui TPI serta memiliki dokumen perjalanan dan visa yang masih sah dan berlaku. Jika ketentuan yang berlaku tidak dipenuhi, pejabat imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan orang asing tersebut. Jurnal kedua yang saya ambil itu berjudul Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Ex Gedung Kodim Kalideres. Pendidikan anak adalah salah satu hak yang wajib dimiliki oleh negara. Hak pendidikan anak tersebut juga termasuk anak-anak pengungsi dan mencari suaka yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 51 dan hanya sebagai negara transit, tetap saja hak pendidikan anak pengungsi perlu dipenuhi, begitupun para pengungsi dan mencari suaka anak di gedung X Kalideres. Para pengungsi dan mencari suaka akan ditempatkan negara tujuan di bawah kewenangan lembaga PBB untuk pengungsi atau dikenal sebagai UNHCR. Walaupun hanya sebagai negara transit, selama berada di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan hak-hak dasar pengungsi dan mencari suaka tersebut. Selama ini yang bertanggung jawab menangani pengungsi dan mencari suaka yang berada di wilayah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang penting yang tertera dalam Konvensi Hak Anak-anak. Anak pengungsi dan mencari suaka pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, pengungsi dan mencari suaka anak yang tinggal di gedung tersebut perlu dianalisis mengenai pemenuhan hak pendidikannya. Jurnal yang ketiga saya ambil berjudul Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Mencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pencari suaka, maka telah banyak instrumen hukum internasional, perjanjian regional, dan peraturan internal negara seperti Indonesia, Kamboja, dan Australia. Oleh karena itu, untuk semakin meningkatkan perlindungan tersebut, maka diharapkan negara tersebut segera mungkin meratifikasi Konvensi 51. Dan sebagai langkah awalnya, sebelum ratifikasi, maka negara yang belum memiliki peraturan internal dapat membuat pengaturan nasional yang berdasarkan prinsip hukum pengungsi internasional. Namun demikian, sebagai langkah awal dalam sebuah sesi pertemuan di Bath tahun 1950 mencoba mendefinisikan ASLUM sebagai berikut. ASLUM is the protection which a state grants on its territory or in some other place under the control of its organ to a person who comes to seek it. Berlanjut, Sulaiman Hamid mendefinisikan suaka sebagai sebuah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara pada individu
yang memohonnya, dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan kemanusiaan, agama, diskriminasi, ras, politik, dan sebagainya. Lalu jurnal keempat berjudul Faktor Domestik Penolakan Italia Terhadap Pengungsi dari Afrika Utara tahun 2015 sampai 2019. Menurut UNHCR, pengungsi diartikan sebagai individu yang mendapatkan perlakuan kekerasan, korban perang, persekusi, korban kejahatan di negaranya, dan bergerak melintasi batas suatu negara yang jauh dari negara asalnya untuk mencari tempat tinggal yang aman di negara tujuan. Terjadinya peningkatan arus pengungsi dari negara asal ke negara tujuan jadi pasca Arab Spring dikategorikan sebagai mixed migration, yakni perpindahan individu atau kelompok ke negara tujuan yang didorong akibat adanya stabilitas politik dan keamanan di Libya. Dalam menanggapi masalah tersebut, Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjadi perwakilan tertinggi di Eropa membuat kebijakan untuk mengatasinya. Standar yang digunakan pada CEAS berdasarkan Dublin Regulation 3 yang menetapkan bahwa negara penerima pertama pengungsi yang datang ke Eropa wajib untuk memeriksa permohonan dokumen untuk diberikan perlindungan dan hak internasional. Italia sebagai negara anggota dari Uni Eropa dan negara yang terletak pada jalur laut Mediterania yang menjadi jalur lintas utama masuknya pengungsi melalui laut Mediterania Tengah untuk mencapai negara-negara Eropa. Kebijakan untuk menutup gerbang Italia terhadap pengungsi yang datang, penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Italia tersebut membuat pengungsi yang tidak memiliki akses untuk masuk terpaksa terlantar dan berharap untuk diselamatkan oleh negara anggota Uni Eropa lainnya. Lalu jurnal terakhir berjudul Upaya Pemerintahan Turki dalam Menanggulangi Pengungsi dari Suriah tahun 2014 sampai 2016. Para pengungsi ini berusaha untuk meminta bantuan kepada negara tetangga Suriah untuk berlindung dan bertahan hidup, salah satunya negara Turki. Konflik tersebut membuat warga yang berada di Suriah lari dari negaranya dan masuk ke negaranya di sekitarnya dengan status sebagai pengungsi. Pengungsi menurut ahli S. Prakash Sinha, pengungsi merupakan yang terlibat atau terakibat dari permasalahan politik yang timbul antar negara dan warga negaranya. Konflik di Suriah berawal dari konflik dalam negeri, yakni sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Dara. Ketika itu, Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9 sampai 15 tahun menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Sebanyak 15 anak ditangkap dan ditahan atas karya grafiti mereka yang bertuliskan Asyab Yoret Eskatel Nizam, yang artinya rakyat ingin menyingkirkan rezim. Melihat aksi 15 pelajar tersebut, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jenderal Atif Najib, merupakan sepupu dari Presiden Bashar, menangkap dan memenjarakan anak-anak tersebut. Reaksi itu tidak meredakan protes. Sebaliknya, protes semakin meluas dari daerah menuju kota pinggiran Latakia dan Banyas. Banyak korban berjatuhan dari tindak penembakan membabi buta yang dilakukan oleh aparat keamanan Suriah. Hingga saat ini, Turki telah menerima pengungsi sebanyak 31 juta orang dan membuat Turki menjadi negara dengan penerima pengungsi terbanyak dunia. Namun, tidak semua pengungsi yang datang ini tinggal di camp karena adanya keterbatasan jumlah yang disediakan pemerintah Turki. Oleh sebab itu, 90% pengungsi masih tinggal di luar camp. Turki dengan tangan terbuka menerima kerjasama terbaik, baik dengan negara, organisasi internasional, individu, dan MNCS. Saat ini di mana masih dibutuhkannya banyak dana dalam membuat camp-camp baru, serta untuk menyediakan penunjang fasilitas lainnya yang memadai bagi para pengungsi Suriah selama mereka berada di Turki. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana upaya Turki dalam menanggulangi gelombang pengungsi dari Suriah yang masuk ke kawasan? Sekian hasil review jurnalis yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.